Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fauza. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Dari sekarang ini saya akan membahas hiburan sebagai efek media sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Media dan Komunikasi dengan dosen pengampu adalah Bapak Ahmad Jamil. Latar belakang, perkembangan media memberi kemudahan kepada kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi, bahkan mengkonsumsi informasi. Media memberikan harapan yang baik bersamaan dengan kemajuan teknologi dan industri. Melalui media, kita dapat bertukar informasi, pendapat, ide, serta wacana yang menciptakan perkembangan masyarakat untuk terus berjalan. Perkembangan media yang terjadi saat ini dapat memberikan posisi bagi tersedianya ruang pada segenap anggota masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam teori media dan komunikasi massa, dijelaskan bahwa hampir sebagian orang terkena efek dari media massa. Para peneliti merasa bahwa media memiliki efek yang sangat langsung dan tidak langsung pada audiens. Media dalam hal ini, media massa dianggap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dalam masyarakat. Pengaruh inilah yang kemudian diteliti sejauh mana efek dari media tersebut. Konseptualisasi hiburan didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang dirancang untuk menyenangkan dan pada tingkat yang lebih kecil mencerahkan melalui pameran, tampilan khusus, komedi, drama, tragedi, pertunjukan musik. Aristoteles mengatakan tentang kesenangan bahwa suatu aktivitas didorong oleh kesenangannya yang juga menghambat aktivitas alternatif. Konsep kesenangan menurut dari Epicurus menyatakan bahwa mendefinisikan kesenangan sebagai lawan dari rasa sakit atau sebagai ketiadaan sama sekali rasa sakit atau ketidaknyamanan, sebagai keadaan akhir di mana kita dapat bekerja dengan menghilangkan masalah atau sumber rasa sakit. Konsep kesenangan menurut Epicurus dan Freud bahwa kesenangan atau kenikmatan yang dimaksud oleh Epicurus berkenaan dengan dua jenis kesenangan, yakni kesenangan tubuh dan kesenangan mental atau batinia. Menurut Freud, kesenangan direduksi pada suatu nafsu libido, maka pada Epicurus kesenangan tubuh adalah yang pertama kali muncul dan dirasakan oleh manusia. Tampilan modern kesenangan, ahli teori kontemporer lainnya mempertanyakan konsep kesenangan sebagai pengurangan ketegangan berdasarkan temuan bahwa kesenangan dan rasa sakit tampaknya dimediasi oleh neurotransmitter yang berbeda dan kecenderungan pendekatan dan penghindaran dapat terjadi secara bersamaan atau dalam pergantian yang cepat menghasilkan konflik internal. Nah, pendekatan penelitian untuk hiburan, penilaiannya bersifat eksploratif. Tekniknya adalah wawancara dan instrumen utamanya adalah angket. Motif yang diproyeksikan atas dasar introspeksi konsumen dapat diberlakukan sebagai hipotesis yang belum diuji, yang mampu menghindari masalah dan keterbatasan yang terkait dengan penilaian introspektif. Nah, pengujian ini dikatakan dengan penilaian dari perilaku, penelitian dari perilaku. Paparan selektif untuk hiburan. Argumen ini telah menghasilkan dua teori yang telah menerima dukungan empiris substansial, teori paparan selektif dan juga teori manajemen suasana hati. Kegembiraan persis relaksasi sebagai hiburan dapat memberikan ketenangan. Kapasitas ini mungkin bermanfaat bagi mereka yang tegang, kesal, marah, ataupun terganggu. Nah, ada sebuah alasan dari intuitif ini adalah menjelaskan bahwa pengalaman kelegaan merupakan penguatan dari negatif yang membentuk pola pilihan acak yang awalnya menjadi preferensi hiburan. Nah, relief afektif sebagai akhir dari penelitian terbaru mengungkapkan bahwa musik populer dapat membantu dalam manajemen suasana hati. Ini kaitan dengan pengaruh efek media ya. Sebagai hiburan, menghindari ketidaknyamanan. Di sini kami berkonsentrasi
pada pemilihan spontan program hiburan dan kecenderungan dalam pemilihan ini untuk memilih program yang mungkin meminimalkan dari ketidaknyamanan. Nah, ini ada sebuah bagan-bagan. Bagan ini menjelaskan kaitan dengan model pembentukan watak ya, harapan afektif, kenikmatan yang diperoleh dari menyaksikan peningkatan, kejengkelan yang berasal dari menyaksikan kemerosotan, kejengkelan yang berasal dari menyaksikan sebuah peningkatan, dan proposisi 1 sampai 4 berlaku bersama. Nah, akibatnya semua kontribusi terhadap kenikmatan atau gangguan digabungkan dalam kenikmatan atau gangguan total. Disposisi, mekanisme kenikmatan disposisional ini paling jelas terlihat dalam tontonan olahraga. Nah, bagaimana penggemar olahraga memiliki pemain dan tim favoritnya. Kaitan dengan tentang sensasi dan ketegangan, secara umum drama yang menegangkan menunjukkan banyak kondisi yang dapat digambarkan sebagai pahlawan dalam bahaya, tetapi juga menawarkan resolusi yang memuaskan jika hanya minimal begitu saja. Nah, paradoks yang ditunjukkan terdiri dari fakta bahwa drama semacam itu seharusnya membangkitkan lebih banyak tekanan, empati daripada euforianya. Pengaruh dari audiens ini tepuk tangan ya, kemudian juga bagaimana ada sebuah humor yang lebih lucu, tepuk tangan dari orang lain. Nah, ini adalah merupakan membuat musik tampak lebih baik. Ini menurut dari Hawking, Margarita, dan Hilton. Penelitian ala Rubin tentang motivasi orang menonton ya, tipologi Rubin itu antara lain dari melewati waktu, kemudian ada sebuah persahabatan, kemudian melarikan diri, kenikmatan, interaksi sosial, relaksasi, informasi, dan kegembiraan. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam kajian penelitian yang dikutip dalam domain tertentu, yaitu kenikmatan dan ketegangan komedi, horor, dan olahraga, sebenarnya media merupakan pengaruh dari konsumsi hiburan. Ini adalah efek utama yang dicari dan dikejar untuk manfaat yang ditimbulkannya. Manfaat seperti mengalihkan perhatian dari keluhan akut, menghilangkan kebosanan, dihibur, diberi kegembiraan yang besar, dibantu untuk menenangkan diri. Terlepas dari bagaimana analisis media mungkin memilih untuk mengkategorisasi efek yang dimaksud. Faktanya, tetap bahwa banyak hiburan dikonsumsi untuk mengubah suasana hati, pengaruh dan emosi dengan cara tertentu, apalagi faktanya tetap bahwa efek yang diinginkan muncul dengan keteraturan yang cukup besar. Secara de facto, konsumsi banyak hiburan memiliki konsekuensi yang menguntungkan. Terima kasih banyak penjelasan dari saya yang mungkin sesingkat ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.